Belum lama ini gue buka Quora dan gue tuh ngeliat dan baca sebuah kisah dari salah satu sender yang tinggal di pesantren. Dan gue mikir, kalau gue tinggal di pesantren ini, gue pasti bakal mikir beberapa kali deh. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2015 dan sendernya ini namanya Agits. Saat itu di malam ke-15 dan ke-16 penuh dengan kejanggalan, dimana saat itu kayak emang pesantrennya tuh dikelilingin sama hutan. Bahkan kalau misalnya kita mau ke pemukiman warga, itu tuh kayak butuh waktu sekitar 15 menit melewati jalan setapak. Bayangin deh kalau malam-malam segelap apa. Nah, malam itu sekitar jam 11 malam, dia kan sama temen-temennya sekitar 11 orangan itu baru pulang gitu, mengaji di pemukiman warga. Nah, setelah dia lewat jalan setapak, kayak hutan-hutan segala macem, bahkan penuh dengan jurang, itu tuh kayak dari sekian banyak teman-temannya, cuman dia doang nih yang ngelihat salah satu sosok kayak berpakaian putih dan juga sedang jongkok yang ada di pinggir semak-semak pepohonan. Nah, singkat cerita nih guys, dia kayak ngerasa biasa aja gitu, masih kayak berasa mikir positif. Sampai akhirnya dia tuh nyampe di asrama putra dan dia tuh tidur bersama dua temennya nih. Nah, saat dia tidur, dia tuh kayak ngerasa sekitar jam 12 malam itu ada bayangan lewat nih, yang ibaratnya tuh kayak cuman dia doang yang ngeh, sedangkan temen-temennya tuh pada tidur. Nah, saat itu kan kayak Agit mikir, ini tuh bayangan atau jangan-jangan maling nih, karena kan dia khawatir juga gitu, karena ya temen-temennya gak ada yang bangun sama sekali. Gak lama dari kayak dia kebangun gitu, itu tuh kayak pintu, itu tiba-tiba kegedor beberapa kali. Bahkan cuman Agit doang nih yang ngeh, sedangkan temen-temennya tuh enggak gitu loh. Nah, bayangan yang sebelumnya lewat di depan dia ini tiba-tiba tuh berubah jadi besar banget gitu guys. Bahkan dia tuh merasa kalau misalnya bayangan itu tuh semakin kayak kelihatan jelas dan itu tuh ada di depan dia. Yang saat itu tuh kayak dia tuh tidur di balai yang dari kayak kayu-kayu gitu sama dari bambu-bambu gitu. Nah, itu dia kayak ngerasa mulai keganggu tuh, sampai akhirnya tuh kayak makin chaos, di mana ranjang tempat dia tidur ini tuh kayak diganggu gitu, kayak ibaratnya digedor-gedor segala macem. Bahkan kitab-kitab dan Al-Quran pun jadi berantakan. Nah, saat itu kan Agit kayak langsung stres gitu ya, karena yang ngerasa dari semua temennya cuman dia doang nih yang kebangun, bahkan ngerasa diganggu. Sampai akhirnya tuh Agit kayak nangis segala macem. Tapi entah kenapa beberapa menit kemudian dari kejadian itu kayak semuanya tuh berubah, tiba-tiba jadi diem gitu. Bahkan kayak ngerasa nggak ada apa-apa lagi. Saat itu Agit sudah mulai tenang, udah mulai kayak nyaman lagi. Akhirnya dia tidur gitu guys. Nah, nggak lama dari dia tidur ini, entah kenapa tiba-tiba tuh kayak ada guru yang datang yang ngebangunin untuk sahur. Nah, dia tuh kayak udah ngeliat jam gitu, kok tiba-tiba udah jam 3. Nah, di situ dia diem-diem aja, kayak dia mikir, wah jangan-jangan ini kejadian udah 3 jam gitu. Karena ya dia ngerasa dia baru tidur saat itu gitu loh. Sampai akhirnya ya dia mulai merasa diem, dan besoknya nih dia tuh cerita ke guru-gurunya kalau misalnya kayak dia tuh diganggu sama sosok bayangan besar, dan bahkan tuh ngeganggu dia tidur gitu, sampai ibaratnya kayak dia nangis. Dan saat itu ya gurunya cuma bilang kalau misalnya kayak dicek gitu badan-badannya segala macem, diobatin, tapi ya ternyata katanya dia tuh diganggu dan diikutin oleh sosok perempuan yang lagi jongkok gitu loh sosoknya di semak-semak pepohonan ketika dia pulang mengaji bersama teman-temannya.